Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puspita Sari. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan publik dalam mata kuliah Keuangan Publik, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Alpina Septiani, SAP MSI. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu kita harus memahami apa sih keuangan publik itu. Jadi, keuangan publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah layanan dan barang publik yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga stabilitas ekonomi. Ruang lingkup keuangan publik mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan pendapatan hingga pengelolaan pengeluaran, yang mana hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dalam ruang lingkup keuangan publik melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama yaitu pengumpulan pendapatan negara. Pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui pajak, retribusi, pinjaman, dan pengelolaan sumber daya alam. Pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Namun, selain pajak, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari penerimaan bukan pajak, yaitu seperti royalti dan juga dividen dari BUMN. Pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran negara. Dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pertahanan serta keamanan. Pengeluaran negara bersifat operasional, artinya membiayai kebutuhan rutin maupun strategis pembangunan jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengelolaan utang dan kebijakan fiskal. Pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang. Kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi perekonomian, misalnya bagaimana cara resesi atau mengendalikan inflasi. Ruang lingkup ini juga mencakup pengelolaan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perimbangan keuangan yang adil untuk mendukung pembangunan yang merata. Kemudian, adanya tugas negara dalam perekonomian negara memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Tugas negara dikategorikan dalam 3 fungsi utama. 3 fungsi utama tersebut adalah yang pertama, fungsi alokasi. Negara bertugas menyediakan barang dan juga jasa publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Penyediaan ini bertujuan untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Negara berperan dalam mendistribusikan pendapatan secara lebih merata melalui kebijakan perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial. Hal ini penting untuk mengurangi bagaimana kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu adanya fungsi stabilisasi. Negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat pengangguran, dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, tugas negara juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Seperti bagaimana di Indonesia, mereka menggunakan sistem ekonomi campuran yang diterapkan bagaimana negara itu dan juga sektor swasta bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian adanya perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Pengelolaan keuangan di sektor publik atau pemerintah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari sektor swasta. Seperti yang di bawah ini, keuangan sektor publik fokus utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan. Pendanaan berasal dari pajak, retribusi, dan pinjaman. Kemudian yang terakhir adanya penyusunan anggaran
mempertimbangkan kepentingan sosial dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus diawasi dan dievaluasi oleh lembaga independen untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Kemudian, keuangan sektor swasta, mereka berorientasi pada keuntungan dan kepuasan pemegang saham. Sumber pendapatan mereka berasal dari investasi, hasil penjualan, dan juga pinjaman. Anggaran disusun untuk mengoptimalkan laba, pengendalian biaya yang ketat. Dengan pengembalian biaya yang ketat, artinya mereka akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Keputusan keuangan biasanya tidak memerlukan proses politik, sehingga fleksibel dibandingkan sektor publik. Yang terakhir mungkin pembahasan akan bagaimana pentingnya keuangan publik. Keuangan publik di sini memainkan peranan penting, yaitu memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pentingnya keuangan publik yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas, artinya laporan keuangan pemerintah harus terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung. Kemudian, efisiensi dan efektivitas, dana yang tersedia harus dialokasikan dengan tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, adanya manajemen risiko. Pemerintah harus mampu mengantisipasi risiko ekonomi seperti krisis keuangan atau fluktuasi harga komoditas. Setelah materi di atas, artinya keuangan publik tentu harus dipelajari dengan baik agar dapat memahami bagaimana elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Dengan adanya pembelajaran ruang lingkup keuangan publik, artinya kita dapat mengetahui tentang pengumpulan pendapatan, pengeluaran, kebijakan fiskal, dan pengelolaan utang. Ketiga fungsi utama negara tadi bisa membantu kita bagaimana negara mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilisasikan jalannya perekonomian yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri materi tentang ruang lingkup keuangan publik. Semoga dapat dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.